Perkenalkan, nama saya Benar Pasaribu dengan NIM 11S230. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai kode PPMPL saya. Ada total dua task yang harus saya kerjakan. Untuk task pertama yaitu, eh, sebentar ya, saya bacakan untuk studi kasusnya. Nah, untuk task yang pertama, yaitu adalah task untuk melakukan random testing menggunakan uniform distributions. Dia menyuruh kita, intinya untuk menuliskan sebuah program em, yang harus memiliki X atau minimal value di 0 sampai max value yang di 20, lalu buatkan panggil 10 seperti itu, kayak 10 angka. Nah, untuk kodenya sudah saya buat. Nah, ini dia. eh, Sebelumnya, eh, untuk apa tadi namanya, uniform testing tadi itu, ya uniform distribution itu adalah bagian random testing ya, ataupun black box testing sih sebenarnya. Nah, black box testing itu pengertiannya apa? Intinya black box testing itu, black box testing testing itu mementingkan ataupun dia menguji, hanya untuk melihat output gitu, output ataupun input dari sebuah program. Dia nggak peduli sebenarnya kode-kode seperti ini gitu. Dia hanya perlu si outputnya ini. Nah, sebelumnya saya ceritakan sedikit mengenai, apa namanya ini, uniform testing. Eh, ini menggunakan yang namanya, eh, algoritma pseudo random. Pseudo random. Nah, ini ditemukan oleh si Leonard, Leonard, ya Pak Leonard Trippett ya, Leonard Trippett, pada tahun 1927. Lalu kebetulan dia sewaktu di Universitas Cambridge, ya, lebih tepat. Nah, untuk polanya ini sebelumnya saya jelaskan dulu ya, baru masuk ke kode. Eh, Nanti dia bakal ngambil nilai dari 0 sampai 20. Dia bakal manggil salah satu bilangan dari si 0 sampai 20 seperti itu. Nah, polanya kayak mana gitu manggilnya. Polanya itu biasanya dia memang, acak memangnya, tapi acaknya acak berpola seperti itu. Nah, kenapa dibilangkan acak berpola ataupun acak semu ya? Acak yang tidak terlalu acak seperti itu. Nah, kenapa? Karena ketika dia nanti kita kasih yang namanya seed seperti itu, ataupun sebagai seed ini nanti sebagai initial state, agar si X-nya tadi nggak bingung tuh mulai dari mana gitu. Nah, jadi nanti, inputnya ini kan, nah, coba jalankan dulu ya sebentar ya. Ini bakal beda-beda tuh ya, outputnya yang bakal dihasilkan tuh beda terus tuh. Nah, kenapa? Karena nggak ada initial state yang jelas seperti itu. Jadi dia menentukan initial state-nya dari mana-mana seperti itu. Nah, lalu kita masuk ke kode itu untuk pseudo random tadi ya. Nah, itulah pseudo random. Eh, ini pertama kita import random dulu untuk import bilangan random. Ini kebetulan adalah bahasa Python, random. Lalu minimum value-nya kita masukkan 0, lalu max value-nya kita masukkan 20. Lalu kita buat test case-nya seperti ini, ataupun untuk mengerjakan memanggil, tepatnya memanggil si nomor-nomor tadi menggunakan random radin, min value, max value. Nah, lalu for in range ini apa? In range untuk, dia berapa bilangan sih yang kamu perlukan untuk dipanggil kayak bilangan seperti itu. Kita butuh 10 ya, kita butuh 10. Dan bakal random terus tuh, berubah terus dia. Karena nggak ada initial state-nya. Nah, untuk seed ini sendiri, nah seperti saya jelaskan tadi, ini sebagai initial state ya, ini bagian sini. Ini bisa kita lihat. Bagian untuk initial state-nya seperti itu. Kayak mulai dari mana gitu, biar nggak bingung si X-nya tadi, sistemnya tadi. Nah, lalu kita coba jalankan, ini pasti tidak berubah. Tuh, lihat ya, tuh, tuh. Coba kita kita hapus ini ya, kita coba. Hapus.
Nih, coba kita jalankan. Tuh, berubah kan? Nah, coba kita kembalikan lagi. Tuh, seperti ini. Nah, dia bakal ngunci seperti itu. Nah, ya, kira-kira seperti itu untuk uniform testing tadi. Lalu, nah, untuk tas kedua ini menggunakan yang namanya operational distribution, kalau tidak salah ya. Ya, operational distribution namanya. Nah, untuk operational distribution ini, dia hampir mirip dengan yang namanya tadi si uniform distribution, tapi bedanya di sini untuk si uniform distribution tadi, dia itu lebih ke semua ini kan, coba ya, 0 sampai 20 itu kan sama-sama probabilitasnya. Misal angka 0 sampai 20 itu pasti probabilitas keterpilihnya itu pasti 1/21 seperti itu. Nah, untuk yang ini tidak, karena yang namanya di operational distribution ini probabilitasnya tidak sama untuk angka 1, angka 2 sampai angka 20-nya tidak sama. Nah, maka dari itu sebenarnya hanya di situ sih perbedaannya. Yang lainnya tetap pakai seed juga bisa. Sebenarnya di sini kita akalin ya biar dia nggak berubah-berubah angkanya. Pakai ini juga bisa tadi apa namanya? Si max value, dia pakai max value, minimum value juga sebenarnya. Tapi saya buat bedanya di sini untuk yang populationnya kita buat seperti list ya, seperti list. Nah, lalu kita ke bawah, lalu kita coba jalankan. Ini untuk yang tidak pakai seed ya. Nah, dia pasti kemungkinan paling besar dia keluar pasti angka 1 seperti itu. Sering angka 1 tuh. Satu, satu. Nah, tuh banyak satu tuh kan. Yang jarang kayak itu pasti 3 4 5 6 7, nah, 15 16 17 18 gitu. Jarang itu pasti. Tuh. Karena peluangnya tadi. Nah, contoh ini peluang si satu pasti keluar dari antara 50 angka ini itu pasti 10/50 atau 1/5 ya. Nah, seperti itu. Ini contohnya pakai seed nih. Tuh, tuh. Ya, di situ aja. Bedanya seed tadi kita ngasih dia initial state seperti itu. Nah, mungkin hanya segitu yang bisa saya jelaskan. Terima kasih telah menonton video saya. Saya ucapkan terima kasih.